Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Dewi Tasari, dan teman saya, Ayu Wulandari akan membawakan materi dengan judul Sistem Bus. Yang pertama, pengertian bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian ke dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masuk ke CPU, CPU ke memori, dan dari memori ke piranti keluaran. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, dan I/O. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Bus beroperasi pada kecepatan dan lebar yang berbeda. PC awal mempunyai bus dengan kecepatan 4,77 MHz dan lebar 8 bit yang dikenal dengan bus ISA atau Industri Standar Arsitektur. Kemudian bus diperbaiki menjadi lebar 16 bit dengan kecepatan 8 MHz. Kemudian pada tahun 1990, Intel memperkenalkan bus PCI atau Parallel Component Interconnect, semula dengan lebar 32 bit, sekarang lebar bus 64 bit dan dirun pada kecepatan 133 MHz. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer disebut sebagai bus system. Biasanya, sebuah bus system terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Yang kedua, jenis-jenis sistem bus. Saluran bus dapat dipisahkan menjadi dua tipe umum, yaitu dedicated dan multiplex. Suatu saluran bus dedicated secara permanen diberi sebuah fungsi atau subset fisik komponen-komponen komputer. Sebagai contoh dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat dedicated terpisah dan saluran data yang merupakan suatu hal yang umum bagi bus. Namun, hal ini bukan hal yang penting. Misalnya, alamat dan informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran address valid control. Pada awal pemindahan data, alamat ditempatkan pada bus dan address valid control diaktifkan. Pada saat ini, setiap modul memiliki periode waktu tertentu untuk menyalin alamat dan menentukan apakah alamat tersebut merupakan modul beralamat. Kemudian, alamat dihapus dari bus dan koneksi bus yang sama digunakan untuk transfer data, pembacaan atau penulisan berikutnya. Metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan ini dikenal sebagai time multiplexing. Keuntungan time multiplexing adalah memerlukan saluran yang lebih sedikit dan yang menghemat ruang dan biaya. Kerugiannya adalah diperlukannya rangkaian yang lebih kompleks di dalam setiap modul. Terdapat juga penurunan kinerja yang cukup besar karena event-event tertentu yang menggunakan saluran secara bersama-sama tidak dapat berfungsi secara paralel. Dedikasi fisik berkaitan dengan penggunaan multiple bus, yang masing-masing bus itu terhubung dengan hanya sebuah subset modul. Contoh yang umum adalah penggunaan bus I/O untuk menginterkoneksi seluruh modul I/O. Kemudian bus ini dihubungkan dengan bus utama melalui sejenis modul adapter I/O, dan keuntungannya yang utama adalah dari dedikasi fisik, throughput yang tinggi karena hanya terjadi kemacetan lalu lintas data yang kecil. Kerugiannya adalah meningkatnya ukuran dan biaya sistem. Yang ketiga adalah struktur sistem bus. Struktur dari sistem bus ada 3, yaitu data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, dan 32 saluran. Yang kedua adalah address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah Word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat Word yang dimaksud pada saluran alamat. Yang ketiga adalah control bus atau saluran kontrol.
Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data karena data dan saluran alamat dipakai secara bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Nah, pada gambar dapat dilihat di sistem komputer berbasis mikroprosesor terdapat 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses. Bus data yang berfungsi mengalirkan data dari atau ke mikroprosesor, dan bus alamat atau address yang berfungsi mengamati suatu proses dari atau ke memori I/O. Yang ketiga, bus control yang berfungsi mengatur proses instruksi yang terjadi dari atau ke mikroprosesor. Yang keempat adalah elemen rancangan bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen sebagai berikut. Yang pertama, jenis bus. Jenis bus dapat dibedakan atas dedicate, merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Yang kedua, time multiplex merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat penggunaan ruang dan biaya. Setelah jenis bus, yang kedua adalah metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas tersentralisasi atau dapat dikatakan menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua, terdistribusi atau dapat dikatakan setiap bus memiliki akses kontrol logik. Dan yang ketiga adalah timing. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada bus system dan dapat dibedakan atas dua, yaitu sinkronus, terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu, dan asinkronus, terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Setelah timing yang keempat adalah lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Kemudian yang kelima adalah transfer data. Transfer data menggunakan bus diantaranya adalah operasi read, operasi write, operasi modify write, operasi read after write, dan operasi block. Yang kelima adalah hubungan bus data, address, dan bus control. Hubungan ketiganya adalah misalnya jika kita ingin mentransfer data dari mikroprosesor ke memori. Pertama, bus alamat akan mengalamati address tujuan, lalu bus control akan memberi sinyal MWTC sama dengan 0. Barulah bus data akan mentransfer data ke alamat tujuan. Selanjutnya, keterkaitan dan contoh sistem bus. Sebuah komputer memiliki beberapa bus agar dapat berjalan. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah komputer PC dengan prosesor yang umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus prosesor frontside bus, bus AGP, bus PCI, bus USB, bus ISA yang digunakan oleh keyboard dan mouse, dan bus-bus lainnya. Bus disusun secara hierarkis karena setiap bus yang memiliki kecepatan rendah akan dihubungkan dengan bus yang memiliki kecepatan tinggi. Setiap perangkat di dalam sistem juga dihubungkan ke salah satu bus yang ada. Sebagai contoh, kartu grafis AGP akan dihubungkan ke bus AGP. Beberapa perangkat lainnya, utamanya chipset atau controller, akan bertindak sebagai jembatan antara bus-bus yang berbeda. Contoh sebuah controller, bus SCSI dapat mengubah sebuah bus menjadi bus SCSI, baik itu bus PCI atau bus PCI Express. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.